Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar IPAS, materi tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Adapun contoh sumber daya alam hayati, yaitu seperti pada gambar, ada pohon, hewan, dan sayuran. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu contohnya seperti batu, air, tanah, dan logam. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan kelestariannya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Contohnya seperti angin dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Contohnya ada emas, batu bara, dan lain-lain. Lalu, sumber daya alam itu apabila diambil secara tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan beberapa kerusakan seperti yang pertama, menyebabkan banyaknya hutan gundul. Akibatnya, mudah terjadi banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Adapun upaya pelestariannya agar hal tersebut tidak terjadi, yang pertama dilakukan reboisasi. Yang kedua, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan. Dan yang ketiga, penegakan hukum secara tegas. Dampak pengambilan sumber daya alam yang selanjutnya yaitu ada rusaknya hutan bakau yang mengakibatkan pengikisan pantai, erosi pantai, dan banjir. Adapun upaya pelestariannya yaitu dapat dilakukan reboisasi hutan bakau. Yang kedua, membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Dampak berikutnya yaitu lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Akibatnya, kerusakan hutan, pencemaran udara, pencemaran air, dan tanah. Nah, upaya pelestariannya itu dengan cara pengolahan limbah dengan baik. Dan yang kedua, perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Nah, dampak berikutnya yaitu terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Seperti ikan hiu yang diburu siripnya. Yang kedua, orang utan terancam punah. Dan yang ketiga, tanaman cendana hampir punah. Upaya pelestariannya dapat dilakukan dengan menjaga habitat para hewan. Yang kedua, menghentikan perburuan liar dengan membuat aturan yang ketat dan tegas. Serta yang ketiga, penanaman kembali atau melakukan budidaya. Nah, itulah materi IPAS tentang sumber daya alam. Semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih.